Cinta tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Ada kenyataan pahit tentang cinta yang sering kita abaikan. Tentang seseorang yang berubah, perasaan yang memudar, dan hubungan yang ternyata hanya dipertahankan oleh satu pihak. 30 fakta pahit ini mungkin akan membuatmu melihat cinta dari sudut yang berbeda. Dan hati-hati, nomor terakhir bisa terasa paling menyakitkan. 1. Tidak semua orang yang mencintaimu akan memilih untuk tetap bersamamu. Ini adalah salah satu kenyataan paling pahit dalam cinta. Seseorang bisa benar-benar memiliki perasaan kepadamu, tetapi tetap memilih pergi. Terkadang cinta kalah oleh keadaan, perbedaan tujuan, luka yang terlalu dalam, atau karena seseorang menyadari bahwa hubungan tersebut tidak lagi membuat keduanya bertumbuh. Dan disinilah bagian yang paling sulit diterima. Dicintai seseorang tidak selalu berarti kamu akan memilikinya selamanya. Ada orang yang hadir hanya untuk memberikan pengalaman, meninggalkan pelajaran, lalu pergi ketika waktunya tiba. 2. Kadang seseorang pergi bukan karena sudah tidak cinta, tetapi karena merasa hubungan itu tidak lagi sehat. Tidak semua perpisahan terjadi karena perasaan telah hilang. Ada kalanya seseorang masih mencintai, tetapi terlalu banyak luka, pertengkaran, kekecewaan, atau tekanan yang membuat hubungan tersebut semakin melelahkan. Pada akhirnya, dia memilih pergi bukan karena tidak peduli, tetapi karena bertahan terasa lebih menyakitkan daripada melepaskan. Dan inilah kenyataan pahitnya. Cinta yang masih ada belum tentu menjadi alasan yang cukup untuk tetap bersama. 3. Orang yang paling sering mengatakan selamanya belum tentu menjadi orang yang bertahan paling lama. Di awal hubungan, janji terasa begitu meyakinkan. Seseorang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pergi, tetapi manusia dan perasaan dapat berubah seiring waktu. Bukan berarti semua janji sejak awal adalah kebohongan. Bisa jadi, ketika mengucapkannya, dia memang benar-benar mempercayainya. Namun keadaan dapat mengubah banyak hal. Karena itu, jangan hanya menilai cinta dari kata-kata. Perhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika hubungan mulai menghadapi masalah. 4. Cinta yang besar tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dua orang bisa saling mencintai, tetapi tetap tidak mampu mempertahankan hubungan mereka. Perbedaan tujuan hidup, komunikasi yang buruk, kepercayaan yang rusak, atau luka yang terus berulang bisa membuat cinta perlahan kehilangan tempatnya. Karena sebuah hubungan tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga kesetiaan, pengertian, komunikasi, dan kemauan dari dua orang untuk terus memperjuangkannya. Terkadang, yang membuat dua orang berpisah bukan karena mereka tidak saling mencintai, tetapi karena mereka tidak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. 5. Kamu bisa sangat berarti bagi seseorang, tetapi tetap bukan menjadi prioritasnya. Ini adalah kenyataan yang sering sulit diterima. Seseorang mungkin menyayangimu, menikmati kehadiranmu, bahkan merasa kehilangan ketika kamu pergi. Tetapi itu tidak selalu berarti dia akan menempatkanmu sebagai prioritas. Karena perasaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa memiliki rasa kepadamu, tetapi tetap memilih pekerjaan, kehidupan, atau orang lain sebagai sesuatu yang lebih utama. Maka jangan hanya melihat dari seberapa sering seseorang mengatakan sayang. Lihat juga seberapa besar usaha yang dia berikan untuk mempertahankan kehadiranmu. 6. Semakin kamu mengejar seseorang, terkadang semakin jauh dia menjauh. Ketika mencintai seseorang, kita sering merasa harus melakukan apapun agar dia tidak pergi. Terus menghubungi, terus mencari perhatian, dan terus berusaha mendapatkan kepastian. Namun jika hanya satu orang yang terus mengejar, hubungan perlahan kehilangan keseimbangannya. Cinta seharusnya bukan perlombaan untuk mendapatkan seseorang yang terus berlari menjauh. Terkadang, berhenti mengejar bukan berarti berhenti mencintai. Bisa jadi, itu adalah saat ketika kamu mulai menyadari bahwa dirimu juga layak untuk dicari, dihargai, dan diperjuangkan. 7. Ada orang yang hanya mencintai versi dirimu yang sesuai dengan keinginannya. Awalnya, dia mungkin menyukai caramu berbicara, bersikap, bahkan caramu memperlakukannya.
Namun ketika kamu mulai menunjukkan sisi lain dari dirimu, dia perlahan berubah. Bisa jadi, yang dia cintai bukan sepenuhnya dirimu, melainkan versi dirimu yang selama ini sesuai dengan harapannya. Cinta yang sehat seharusnya tidak memaksamu menjadi orang lain hanya agar tetap dicintai. Karena jika kamu harus terus berpura-pura untuk mempertahankan seseorang, pada akhirnya kamu mungkin kehilangan dirimu sendiri. 8. Tidak semua perhatian berarti cinta. Seseorang yang sering menghubungimu, menanyakan kabarmu, atau memberikan perhatian belum tentu memiliki perasaan yang sama seperti yang kamu bayangkan. Terkadang perhatian hanya muncul karena rasa nyaman, kebiasaan, rasa penasaran, atau bahkan karena seseorang sedang membutuhkan tempat untuk mendapatkan perhatian kembali. Jangan terlalu cepat mengartikan perhatian sebagai cinta, karena yang membedakan keduanya adalah konsistensi, niat, dan tindakan ketika keadaan tidak lagi menguntungkan baginya. 9. Tidak semua rasa rindu berarti seseorang ingin kembali. Rasa rindu bisa muncul karena kenangan, kebiasaan, atau karena pernah ada seseorang yang begitu dekat dalam hidup kita. Tetapi merindukan seseorang tidak selalu berarti ingin mengulang hubungan yang sama. Seseorang bisa merindukan senyummu, percakapan tanda untuk kembali. Kadang rindu hanyalah sisa perasaan dari sebuah hubungan yang sudah selesai. Dan mungkin, salah satu bentuk kedewasaan dalam cinta adalah mampu mengatakan, "Aku masih merindukannya, tetapi aku tahu kami tidak harus bersama lagi." 11. Kadang yang kamu cintai bukan orangnya, tetapi kenangan tentang dirinya. Ada kalanya, kita merasa masih mencintai seseorang, padahal yang sebenarnya kita rindukan adalah masa lalu bersamanya. Kita merindukan cara dia memperlakukan kita, percakapan yang pernah terjadi, atau perasaan bahagia yang dulu muncul ketika bersamanya. Kita bukan selalu ingin mendapatkan orangnya kembali. Terkadang, kita hanya ingin kembali merasakan masa ketika semuanya masih terasa indah. 12. Hubungan yang terlihat bahagia dari luar belum tentu bahagia di dalamnya. Tidak semua pasangan yang terlihat mesra benar-benar memiliki hubungan yang baik. Foto bersama, kata-kata romantis, atau sering terlihat bersama tidak bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi ketika tidak ada orang lain yang melihat. Ada pasangan yang tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam sedang berjuang mempertahankan hubungan mereka. Karena itu, jangan pernah membandingkan hubunganmu dengan apa yang kamu lihat dari luar. Kamu hanya melihat bagian yang mereka pilih untuk diperlihatkan. 13. Orang yang selalu ada untukmu bisa saja diam-diam merasa tidak dihargai. Terkadang kita terlalu terbiasa dengan kehadiran seseorang sampai lupa bahwa dia juga memiliki batas kesabaran. Dia selalu mendengarkan, selalu membantu, dan selalu memaafkan. Sampai suatu hari, dia berhenti melakukan semuanya. Bukan karena tiba-tiba tidak peduli, tetapi karena terlalu lama merasa berjuang sendirian. Dan saat seseorang yang selalu ada akhirnya pergi, barulah kita menyadari bahwa kehadirannya ternyata tidak pernah sesederhana yang kita kira. 14. Terlalu banyak memberi dalam hubungan bisa membuatmu kehilangan batas diri sendiri. Ketika mencintai seseorang, kita terkadang rela memberikan segalanya. Waktu, perhatian, tenaga, bahkan mengorbankan kebutuhan sendiri demi membuat pasangan bahagia. Awalnya mungkin terasa seperti bentuk pengorbanan. Tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa keseimbangan, kamu bisa mulai kehilangan dirimu sendiri. Cinta seharusnya membuatmu merasa dihargai, bukan membuatmu harus mengorbankan seluruh dirimu agar tetap dicintai. 15. Cinta yang tidak memiliki komunikasi dapat berubah menjadi prasangka. Ketika seseorang mulai diam, berubah, atau sulit dihubungi, pikiran sering kali mengisi kekosongan dengan berbagai dugaan. Kemana dia? Apakah dia sudah berubah? Apakah ada orang lain? Padahal, belum tentu semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Karena itu, hubungan tanpa komunikasi yang sehat akan membuat rasa cinta perlahan dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. 16. Diam seseorang tidak selalu berarti dia sedang memikirkanmu. Ini adalah salah satu hal yang sering kita salah artikan setelah kehilangan seseorang. Ketika seseorang tidak menghubungi, kita mungkin berpikir dia sedang menahan rindu atau diam-diam masih memikirkan kita.
Padahal, bisa saja dia memang sedang menjalani hidupnya dan sudah memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa kita. Jangan terlalu cepat mengubah keheningan seseorang menjadi tanda bahwa dia masih mencintaimu. Terkadang diam memang hanya berarti diam. 17. Kadang kamu hanya menjadi tempat seseorang mencari kenyamanan, bukan tujuan akhirnya. Ada orang yang datang ketika sedang kesepian, terluka, atau membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Mereka membuatmu merasa dibutuhkan dan seolah-olah memiliki tempat khusus di hidupnya. Namun ketika keadaan membaik, perhatian itu perlahan menghilang. Yang menyakitkan adalah ketika kamu mengira sedang membangun sebuah hubungan, sementara dia hanya sedang mencari tempat untuk merasa nyaman. 18. Ada orang yang datang ketika kesepian dan pergi ketika sudah menemukan kebahagiaan lain. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu datang dengan niat untuk menetap. Ada yang mendekat karena membutuhkan teman, perhatian, atau seseorang yang bisa mengisi kekosongan. Tetapi ketika dia menemukan kebahagiaan lain, kamu bisa saja tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Jadi jangan mengukur ketulusan seseorang hanya dari seberapa dekat dia ketika sedang membutuhkanmu. 19. Tidak semua hubungan berakhir karena perselingkuhan. Terkadang perasaan memang perlahan mati. Ada hubungan yang berakhir tanpa adanya orang ketiga. Tidak ada pengkhianatan besar, tidak ada pertengkaran yang dramatis. Hanya dua orang yang perlahan berubah, semakin jauh, dan tidak lagi merasakan kedekatan seperti dulu. Perasaan bisa memudar secara perlahan, bahkan ketika tidak ada yang benar-benar salah. Dan itulah yang terkadang membuat sebuah perpisahan terasa lebih sulit diterima. 20. Seseorang bisa mencintaimu dan tetap menyakitimu. Mencintai seseorang tidak otomatis membuat seseorang selalu mampu memperlakukanmu dengan benar. Dia bisa memiliki perasaan yang tulus, tetapi tetap melakukan kesalahan, mengecewakanmu, atau bahkan memberikan luka yang dalam. Karena cinta dan kemampuan untuk mencintai dengan sehat adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan menjadikan kalimat "dia sebenarnya mencintaiku" sebagai alasan untuk terus menerima perlakuan yang menyakitkan. 21. Memaafkan seseorang tidak selalu berarti kamu harus menerimanya kembali. Memaafkan adalah tentang melepaskan rasa sakit dan kebencian yang selama ini kamu simpan. Tetapi memaafkan bukan berarti memberikan orang tersebut kesempatan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kamu bisa memaafkan seseorang, tetapi tetap memilih menjaga jarak, karena memaafkan adalah tentang kedamaianmu, bukan kewajiban untuk kembali kepada orang yang pernah melukaimu. 22. Ada kalanya melepaskan adalah bentuk cinta terakhir yang bisa kamu berikan. Tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Terkadang, semakin keras kamu mempertahankan seseorang, semakin besar luka yang kalian ciptakan satu sama lain. Pada titik tertentu, melepaskan bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada terus memaksakan hubungan. Melepaskan bukan selalu berarti berhenti mencintai. Kadang, itu berarti menerima bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat dua orang tetap bersama. 23. Semakin lama sebuah hubungan berjalan, semakin jelas perbedaan antara cinta dan kebiasaan. Ketika sudah bertahun-tahun bersama, seseorang bisa sulit membedakan apakah dirinya masih benar-benar mencintai pasangannya atau hanya takut kehilangan rutinitas yang sudah terbentuk. Terbiasa berbicara setiap hari, terbiasa memiliki seseorang di samping kita, dan terbiasa menjalani kehidupan bersama bisa terasa seperti cinta. Namun pertanyaannya adalah, jika semua kebiasaan itu hilang, apakah perasaanmu kepada orang tersebut masih tetap ada? 24. Kamu tidak bisa membuat seseorang mencintaimu hanya dengan menjadi orang yang paling baik baginya. Kamu bisa memberikan perhatian, selalu ada ketika dia membutuhkanmu, dan berusaha memperlakukannya sebaik mungkin. Namun semua itu tidak menjamin seseorang akan memiliki perasaan yang sama. Cinta bukan hadiah yang bisa kamu dapatkan hanya karena sudah berbuat baik. Karena terkadang, sebaik apapun kamu memperlakukan seseorang, hatinya tetap memilih arah yang berbeda. 25. Orang yang tepat pun bisa datang pada waktu yang salah. Terkadang dua orang sebenarnya memiliki perasaan yang sama,
tetapi keadaan tidak mendukung mereka untuk bersama. Mungkin salah satunya belum siap, memiliki tujuan hidup yang berbeda, atau sedang berada dalam fase kehidupan yang membuat hubungan sulit dipertahankan. Bertemu dengan orang yang tepat tidak selalu berarti kalian akan memiliki akhir yang tepat. Dan itulah mengapa beberapa orang hanya menjadi bagian indah dalam cerita hidup kita, bukan menjadi akhir dari cerita tersebut. 26. Kadang seseorang baru menyadari nilai kehadiranmu setelah kamu benar-benar pergi. Selama kamu masih ada, perhatianmu mungkin dianggap biasa. Pesanmu, kepedulianmu, bahkan keberadaanmu terasa seperti sesuatu yang akan selalu tersedia. Namun ketika kamu benar-benar berhenti mengejar dan memilih pergi, barulah kekosongan itu terasa. Tetapi ingat, kesadaran seseorang setelah kehilanganmu tidak selalu berarti kamu harus kembali. Terkadang seseorang datang terlambat untuk menyadari bahwa sesuatu yang dulu dia anggap biasa ternyata sangat berharga. 27. Jangan selalu berharap seseorang akan kembali hanya karena dia pernah kehilanganmu. Kehilanganmu mungkin membuat seseorang sadar tentang nilai dirimu. Namun kesadaran itu tidak selalu berarti dia ingin kembali. Kadang seseorang hanya merasa kehilangan karena sudah tidak lagi mendapatkan perhatian yang dulu selalu kamu berikan. Jangan menjadikan kepergianmu sebagai cara untuk memancing seseorang kembali. Pergilah karena kamu ingin menyelamatkan dirimu, bukan karena berharap dia mengejarmu. 28. Cinta sepihak bisa terasa sangat nyata, meskipun hanya hidup di dalam harapanmu sendiri. Ketika kita menyukai seseorang, hal-hal kecil bisa terasa seperti tanda. Tatapan, pesan singkat, perhatian kecil, atau kebetulan tertentu bisa membuat kita percaya bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Padahal, bisa jadi semua makna itu hanya terbentuk dari harapan kita sendiri. Yang paling menyakitkan dari cinta sepihak bukan ketika seseorang menolakmu, tetapi ketika kamu terlalu lama mencintai seseorang yang sebenarnya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kadang, menerima kenyataan jauh lebih menyakitkan di awal, tetapi jauh lebih menyembuhkan pada akhirnya. 29. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Beberapa perpisahan justru menyelamatkanmu dari kehidupan yang salah. Kita sering menganggap hubungan yang berakhir sebagai sebuah kegagalan. Seolah-olah semakin lama kita bertahan, semakin besar keberhasilan cinta tersebut. Padahal, ada hubungan yang memang harus berakhir karena terus membuatmu kehilangan ketenangan, harga diri, dan dirimu sendiri. Terkadang, perpisahan bukan akhir dari kebahagiaan. Justru itulah awal ketika kamu mulai menemukan dirimu kembali. Tidak semua orang yang pergi harus dikejar. Ada yang pergi karena memang sudah waktunya tidak lagi berjalan bersamamu. 30. Terkadang orang yang paling ingin kamu pertahankan adalah orang yang harus kamu lepaskan. Ini mungkin menjadi fakta yang paling pahit. Kamu bisa mencintai seseorang dengan seluruh hatimu. Kamu bisa mengingat semua kebaikannya, semua kenangan yang pernah kalian buat, dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Tetapi jika hubungan itu terus melukaimu, memaksamu kehilangan diri sendiri, atau hanya diperjuangkan oleh satu pihak, mungkin sudah waktunya berhenti memaksa. Karena mencintai seseorang tidak selalu berarti harus mempertahankannya. Ada kalanya cinta terbaik yang bisa kamu berikan adalah melepaskan, lalu membiarkan masing-masing menemukan jalan hidupnya sendiri. Itulah 30 fakta pahit cinta yang disembunyikan. Sebagai penutup, pada akhirnya cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang mencintaimu. Cinta juga tentang belajar menerima perubahan, memahami kehilangan, dan mengetahui kapan harus bertahan, serta kapan harus melepaskan. Jika saat ini kamu sedang kehilangan seseorang, ingat satu hal. Tidak semua yang pergi harus kembali, dan tidak semua yang berakhir berarti hidupmu ikut berakhir. Mungkin seseorang pergi untuk meninggalkan luka, tetapi bisa jadi, dari luka itulah kamu belajar mencintai dirimu sendiri dengan lebih dalam. Karena terkadang, kehilangan seseorang bukanlah kehilangan masa depanmu, melainkan kehilangan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal selamanya.